Orang-orang itu ditakdirkan Allah bisa berbagi sekian banyak. Lihat, kita lagi tidur, dia lagi kerja. Kita masih tidur, dia udah bangun. Kita numpuk-numpuk, flexing, pamer-pamer, beli-beli barang. Dia bagi-bagi duit terus kerjanya. Ya Allah, kasih dia lah lebih banyak. Setan juga yang bisik-bisikkan kita untuk menghilangkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah titipkan. Dan itu bisa jadi nikmat DP. Misal gini, kok dia enak ya bisa bagi-bagi 100 juta. Aku nih 1 juta aja susah. Pikiran kan? Terus keluar dari mulut. Memang tak bisa kayaknya aku dapatkan 100 juta nih. Lalu akhirnya, aku kerja keras pun gak berhasil-berhasil. Mendingan santai kawan, rebahan akhirnya. Orang-orang itu ditakdirkan Allah bisa berbagi sekian banyak. Lihat, kita lagi tidur, dia lagi kerja. Kita masih tidur, dia udah bangun. Kita numpuk-numpuk, flexing, pamer-pamer, beli-beli barang. Dia bagi-bagi duit terus kerjanya. Ya Allah, kasih dia lah lebih banyak. Introspeksi, muhasabah, tengok ke dalam diri. Ngelihat postingan-postingan orang tuh bisa hasad yang muncul justru. Alah, baru sedekah kayak gitu jadi pamer-pamerkan. Tapi ada orang yang hatinya bersih, dia bilang gini, gimana caranya ya bisa kayak gitu ya? Aku pengen juga tuh bagi-bagikan rezeki-rezekinya Allah. Nah kata Allah, sekarang kok ngapa? Cuma ngayal ya. Duit yang ada diapakan? Uang yang ada diapakan? Maka abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah. Hati-hati dengan pikiran. Karena dia masuk dari tempat-tempat yang tidak pernah kita prediksi. Bisa jadi kita sendiri yang memasukkan pikiran itu karena berawal dari mata, telinga. Karena ini pintu gerbang banget ini. As-sam'a wal basara. Nanti terakhir afidah kata Allah. Hati ini yang akan memfilter. Apa hati Ayaman? Masih ingat tak? Hati itu pikiran, perasaan, kesadaran. Jadi pikiran kita nanti berubah jadi ucapan. Ucapan itu nanti berulang-ulang diucapkan susah Ustaz, tidak mungkin Ustaz, tidak mungkin Ustaz. Susah Ustaz, susah sekali Ustaz. Payah ekonomi sekarang nih, daya beli lagi turun, susah sekali. Akhirnya berubah jadi perbuatan. Yang membuat kita akhirnya jadi malas-malasan. Lawan abang kakak. Nah, enggak tahu ya abang kakak boleh setuju, boleh enggak ya. Saya belum ketemu tempat curhat yang paling bagus kecuali di atas sejadah. Merefleksi diri, duduk gitu ya. Ya Allah, kenapa istri aku begini? Ya Allah, suami anak-anak aku misalnya. Pasanganku begini. Belum baik saya ini jadi kepala keluarga. Misal duduk di situ tuh untuk ngerenung. Karena meninggi di hadapan Allah tuh sebuah kebodohan yang amat sangat gitu. Menghinakan diri itu di hadapan Allah tuh itulah dia cara paling bagus. Jadi jangan tanya, ya Allah aku salah saya, ya Allah ngapa. Udah bilang aja saya salah banyak ya Allah. Tapi di sejadah ngomongnya. Karena kita sudah tumpahkan semua kelemahan kita, kesedihan kita di atas sejadah, maka sisanya tinggal nampak keceriaan di hadapan manusia. Orang tidak boleh tahu kita lagi susah apa. Orang tidak boleh tahu kita lagi mikirkan apa. Itu tanda, abang kakak mungkin pernah lihat ya, ada orang tuh, tidak bisa kita bedakan mana susah, mana senang. Kapan dia berduit, kapan dia tak berduit. Kita tidak bisa lihat. Saya husnuzon, orang-orang begini nih, udah selesai dia sama sejadahnya. Jadi apa materi kita Yaman? Itu ya hari ini.
Coba cari orang-orang yang abang kakak lihat kayaknya ndak pernah bisa bedakan kapan dia senang, kapan dia susah, cemana dia berduit, kapan dia berduit, kapan dia tak berduit. Itu bisa dipastikan. Husnuzonnya saya, husnuzonnya kita, dia udah selesai sama sajadahnya. Dia sudah selesai sama qiyamul lailnya. Jadi dia sudah ndak perlu lagi apa tuh namanya datang ke psikolog, curhat. Tentu ndak mudah ya ada sampai di makom itu tuh. Tentu ndak mudah. Tapi ada orang-orang tuh yang memang di atas sejadah tuh dia udah plong sekali. Termasuk ridho terhadap ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan sesuatu yang sudah diusahakannya mati-matian. Kesembuhan anak, perubahan hidayah untuk suami, dengan bisnis yang kita cintai, rumah tangga yang sedang diperjuangkan, dipertahankan. Tiba-tiba abang kakak, kejadiannya bukan yang diinginkan kan A. Kejadian itu bukan B, Z. Ngapa Mas Awan? Z? Jauh banget. Mancing di sungai, dapat ikan paus gitulah kira-kira. Gimana? Mancing di sungai, begitu ditarik, ikan paus. Loh, paus kan di laut. Kok bisa masuk? Begitulah kira-kira pengennya A, yang terjadi Z. Apa iki? Apa maksudnya Allah ini? Gitu Pak Long. Ada juga Pak Long, orang mancing, srek mancing. Wih berat. Begitu diangkat pelepah kelapa. Apa? Pelepah kelapa. Kayaknya narik nih. Berat nih kayaknya melengkung pancing kita. Pas diangkat pelepah kelapa. La haula wala quwata illa billah. Ini sih bukan ikan. Berapa sering kita ngelempar umpan tidak dimakan ikan. Begitulah pelajaran tentang kehidupan. Belajarlah dari tukang mancing. Berkali-kali ngelempar umpan, tidak dapat. Makanya saya salut sama yang tukang pancing tuh. Sabar dia. Kalau saya sih pakai Soekarno-Hatta ya udah pasti dapat. Pergi ke samping Polda tuh, strike gitu, langsung udah enggak lah dapat, ya kan? Pakai plastik tapi tidak pakai tali. Tapi sensasi mancing itu, sensasi itulah yang saya tak kuat. Oke ya. Jadi berapa banyak harapannya A, ekspektasinya A, yang terjadi Z. Inilah yang sering kita bilang, saya tidak pernah prediksi Ustadz. Saya tidak nyangka Ustadz. Sebagaimana kita tidak pernah nyangka ada ujian-ujian yang Allah datangkan di luar prediksi kita. Tahu enggak? Allah juga bisa datangkan rezeki dan semua kebaikan-kebaikannya dari arah yang juga tak disangka-sangka.